Mulaikan ibadah ini, kiranya tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk memenuhi jiwa kami yang rindu dan haus akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jikalau di antara jemaat pada pagi hari ini ada berbeban berat, ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan, atau mungkin mengalami jalan buntu Tuhan, sepulang ibadah ini kami membawa kemenangan dari-Mu, kami membawa mujizat daripada-Mu Tuhan, kami membawa kesembuhan daripada-Mu Tuhan, kami membawa jawaban daripada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian penyembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk memuji nama Tuhan, karena Dialah Raja dari segala raja yang layak untuk terima pujian kita. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, Yesus kami puja. Haleluya Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Penuhi tahta-Mu, sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu, sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Yesus kami puja, karena Kau layak kami puja Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Haleluya Yesus. Mari jemaat, sama-sama kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Mari kita tanggalkan segala beban kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Kau yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
memuja-Mu Tuhan, karena Kaulah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh mulia hadirat-Mu Tuhan, sungguh indah Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mulianya sungguh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu kami bait-Mu. Memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Yes, amin. Tempat ini, tempat ini. Oh, mulianya, sungguh mulia hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan, berkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan, hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh memenuhi tempat ini Tuhan. Tempat ini, dan kita akan memenuhi tempat ini. Memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus, hanya Kau Raja yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Kami ingin lagi muji dan menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, mari kita berikan salam yang terbaik di sebelah kiri kanan kita. Sama-sama katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita menyanyi bagi Dia. Mari kita sama-sama tanggalkan segala beban kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat suara kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan
tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari kita gerakkan kaki. Gerakkan kaki. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Mari kita bersorak-sorai, Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Amin. Mari saya mengajak ibu saudara untuk bergerak pada pagi hari. Saya katakan, angkatlah suaramu. Suara Amin. Haleluya. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari kita gerakan kaki. Gerakkan kaki. Amin. Kita menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka. Saudara tak perlu kau khawatir, Tak perlu kau sebab khawatir, Dia. sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Mari kita bersorak-sorai, Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. melawan kita, Sekarang nyanyikan nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Melawan kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sekali katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Puji nama Tuhan. Masih semangat puji nama Tuhan, amin. Masih semangat. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku puji Kau dengan rock and roll. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergerak pada pagi hari ini. Karena Tuhanlah yang beri kita kebahagiaan. Haleluya. Ku puji Kau dengan rock and roll. Ku bernyanyi dan ku menari. Tak peduli sekelilingku, bukan memuji penuh ekspresi. Mari kita goyang ke kanan. Goyang ke kanan, Amin. goyang ke kiri. Ku angkat tangan dan ku akan menari lagi. Amin. Ku puji Kau dengan funky soul. Ku puji Kau dengan funky soul. Bernyanyi sepenuh Amin. hati, Ku tahu saat rohmu dalamku seperti daun. Mari kita goyang ke kanan, goyang ke kanan, goyang ke kiri, angkat tangan. ku angkat tangan Dan ku akan menari lagi. Amin. It's not about the music, it's not about the lyrics, it's about your heart, spirit, body, and your soul. Your soul. Bukan sekedar bernyanyi menghibur diri, menyenangkan hati, tapi bersaksi beri yang terbaik. Bukan karena ku bisa, tapi karunia yang diberikan, kini ku bebas memuji Tuhan. Ku puji Kau dengan rock and roll. 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 ku puji Kau, Saudara, ku puji Kau dengan rock and roll. ku puji Kau Amin. rock and roll. Ku puji Kau dengan rock and roll. Puji nama Tuhan. Coba dipersilakan duduk.
Tiba saatnya kita memberikan korban persembahan yang pertama di amplop warna coklat. Sebelumnya mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, Kau mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Seberapa berat percobaan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama percaya bahwa setiap yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintunya, akan membukakan jalannya seturut dengan kehendaknya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Seno jemaat yang sudah memberikan persembahan untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, ajarku mengenal hati-Mu Tuhan. Mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau ku tak dapat melihat Tuhan, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, amin, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari saya undang jemaat untuk
mengimani lagu ini. Ku percaya Tuhan. Ku percaya. Amin. Kau bekerja Tuhan. Untuk kebaikanku Tuhan. Amin. Sekalipun kami tidak dapat melihat jalan-Mu, tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap yang Kau lakukan yang terbaik Tuhan. Namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, amin. Pasti Tuhan bukakan jalanku Di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Ku percaya Saya serahkan kepada hambanya. Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami umat-Mu beribadah kepada Tuhan, hati kami penuh syukur. Hati kami penuh sukacita, karena kami menyembah Engkau, Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan yang juga sudah menyelamatkan kami, mengasihi kami semua. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, kuatkan, hiburkan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara. Saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang hidup bahagia. Tentunya setiap manusia yang hidup dalam dunia ini merindukan dan ingin menikmati satu kehidupan yang bahagia, baik dalam pribadinya, dalam keluarganya, dan hidup di mana saja. Tapi sayang, banyak orang hidup dalam dunia ini tidak menikmati kebahagiaan. Begitu banyak manusia sudah berusaha agar hidupnya bahagia, dan ternyata bahagia itu tidak ditentukan oleh banyaknya materi, keuangan, atau kekayaan yang berlimpah. Banyak orang beranggapan bahwa kontribusi terbesar agar hidup bahagia mempunyai harta kekayaan yang banyak, terutama uang, 90,4%. Ya, dan tentunya termasuk kita juga ya. Banyak orang tuh kalau sudah mempunyai setumpuk uang begitu, dia merasa bahagia karena dengan uang dalam jumlah yang begitu banyak,
semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Lanjut. Nah ini kalau saudara punya uang setumpuk begini, bahagia enggak kira-kira? Yang benar aja. Nah saudara, tetapi ternyata uang yang banyak tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Ada seorang yang bernama Kelly Rogers. Ini orang Inggris ini, ya. Nah dia hidupnya merasa enggak bahagia karena uangnya tidak cukup. Kalau kuliah naik angkot, kalau makan seringkali juga kurang makan, mau beli baju baru enggak bisa, sepatunya juga yang lama, jadi hidupnya kekurangan. Satu kali dia cuman iseng-iseng beli lotre. Di sana itu ada lotre nasional begitu ya. Ternyata lotrenya menang. Dia memenangkan hadiah pertama 1.800.000 sekian pound sterling. Senilai 30 miliar. Waduh, begitu dapat duit banyak, senangnya bukan main. Dia bisa makan enak, dia bisa beli baju-baju bagus, dia bisa beli sepatu, dia bisa beli mobil, beli rumah, beli apa yang diinginkan. Temannya banyak, wah ternyata tidak pernah pulang rumah sudah. Kemudian dia mulai mengkonsumsi alkohol, dia mulai terjerat narkoba, sampai akhirnya uangnya habis, miskin lagi. Ya, jadi harta itu firman Tuhan bilang ada sayapnya, sekali waktu datang, sekali waktu bisa pergi. Ada orang yang bernama Christina Onassis. Ini saya ambil beberapa contoh ya. Dia ini pewaris satu-satunya dari orang kaya namanya Aristoteles Onassis. Raja kapal dari Yunani. Punya perusahaan macam-macam. Uangnya nggak ada serinya. Ketika papanya meninggal, saudaranya laki-laki juga meninggal. Karena kecelakaan, dia pewaris satu-satunya. Tetapi karena mulai masa kecil, bapaknya itu kawin cerai, kurang mendapat kasih sayang, sekalipun mewarisi hartanya yang banyak, jadi masa kecil nggak bahagia. Sekalipun dia punya harta yang berlimpah, ya 1 tahun saja dari bunga-bunganya duitnya itu, dia tidak kerja, dia dapat tambahan 50 juta dolar. Itu saudara. Tapi ternyata hidupnya nggak bahagia. Dia kawin, nggak bahagia. Kawin lagi, nggak bahagia. Kawin sampai 4 kali. Nggak bahagia. Lalu dia kemana-mana cari kebahagiaan. Dari negara ke negara. Dari hidupnya dari hotel ke hotel. Kemudian ketika dia tiba di Argentina, kedapatan mati di kamar hotelnya, bunuh diri. Lo orang kayak begini, kok bunuh diri? Jadi kekayaan tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Juga kekuasaan. Seringkali orang biasa berpikir, waduh seandainya saya pejabat tinggi, seandainya saya gubernur, seandainya saya presiden, seandainya saya seorang raja. Banyak hidupnya penguasa-penguasa yang tidak bahagia. Contohnya ini, yang paling terkenal, Alexander the Great. Alexander yang agung. Hidup 330-an
sebelum Masehi. Ya, di zamannya Raja Babylon, ya zamannya Raja Darius, ya zamannya zaman kerajaan-kerajaan Yunani itu. Dia jadi raja umur 20 tahun. Saudara umur 20 tahun masih masuk kuliah ya. Begitu jadi raja, dia melanjutkan ekspansi, memperluas kekuasaannya, mengalahkan negara-negara lain. Dalam 10 tahun dia menguasai seluruh Eropa dan Asia. Mendirikan 20 kota yang besar-besar. Termasuk kota Alexandria, itu dia yang mendirikan. Dinamai namanya. Dia dikelilingi wanita-wanita cantik. Raja saudara ya. Terus kekayaannya berlimpah. Tapi kemudian usia 32 tahun, jadi masih relatif muda ya. Sakit demam. Sakit demam. Diperkirakan malaria. Lo mati saudara ya. Mati itu ada 3 permintaannya. Ini orang yang paling berkuasa. Dia minta apa ini? Ini menggambarkan hidupnya tidak bahagianya. Pertama dia minta nanti yang membawa peti matinya itu dokter-dokter yang paling terkenal di negaranya. Yang kedua, sepanjang jalan supaya ditaburi emas, intan, berlian, uang yang dimilikinya. Yang ketiga, supaya tangannya terulur keluar peti mati. Waktu dia sekarat ditanya jenderal-jenderalnya, kenapa Tuhan maksudnya begitu? Supaya orang tahu bahwa dokter-dokter yang paling hebat pun tidak bisa menyembuhkan penyakit saya. Jadi dokter terbatas. Yang kedua, harta yang sudah saya rampas, saya jarah dari negara-negara lain di seluruh dunia, ternyata tidak ada satupun yang bisa saya bawa ketika saya mati. Dan sudah nanti sudah pulang ya. Begitu datang di rumah bilang, rumahmu ya, kamu nggak tak bawa kalau aku mati. Ya. Yang ketiga tangannya diulurkan keluar, dia berkata supaya semua orang tahu bahwa saya lahir dengan tangan kosong, begitu juga ketika saya meninggal dengan tangan kosong. Alias hampa. Hidupku hampa. Saya nggak tahu ada orang yang tulus mencintai saya, apa karena saya berkuasa, apakah karena saya kaya. Makanya saudara paling enak itu jadi orang sederhana ya. Kalau saudara duitmu banyak kayak Kristina, semua orang bilang cinta ya. Tapi apakah benar? Ya cuma duitnya aja yang diincar. Nah itu. Juga saudara kita lihat dulu ya, kebahagiaan itu secara alamiah itu juga bisa kita usahakan. Secara ilmiah ya. Ini ilmiah ini. Jadi rasa bahagia itu sebetulnya secara lahiriah berasal dari hormon serotonin yang ada di kepala kita ini, yang memberi orang itu perasaan nyaman, bisa tidur nyenyak, merasa senang, ya, merasa tentram. Itu dari satu hormon yang namanya serotonin. Kenapa orang tua stres? Ya, serotoninnya kurang. Nah, bisa kita peroleh dari mana? Bisa kita peroleh dari mengkonsumsi berbagai makanan dan melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, jadi saudara kalau mau bahagia, jangan kurang makan buah. Ini loh ya.
punya duit beli buah, jangan sayang-sayang beli buah. Beli apel, beli anggur, nanas, stroberi. Stroberi itu tinggi sekali gizinya. Juga saudara percaya enggak, buah delima, biji delima itu. Delima itu serotoninnya tinggi. Jadi kalau saudara tidak bisa tidur, makan buah delima. Ya, makan apel, makan anggur, makan stroberi. Juga minum susu segar. 1 hari 1 gelas saja. Ini juga baik buat ibu-ibu untuk menguatkan pengeroposan tulang. Tapi juga menambah hormon serotonin. Ternyata dari susu. Enggak ada susu, Pak. Susu bisa dari Bir Brand. Setelah beli Bir Brand, susu Bir Brand itu bagus. Enggak punya duit, Pak, ya bisa diganti susunya kucing ya. Susunya anjing. Nah, kemudian coklat. Coklat ini serotoninnya tinggi. Tapi bukan coklat-coklat yang manis itu, terutama coklat hitam. Beli di pasar banyak, coklat hitam. Kalau mau tidur minum dikunyah 2 batang kecil cukup. Gitu, saudara. Kalau enggak punya saya kasih nanti banyaknya. Nah, kemudian melakukan aktivitas. Jadi bekerja yang mengeluarkan keringat itu bagus. Jangan nganggur. Sudah tahu itu ada bintang film senior yang barusan ini meninggal karena stres. Karena dia tidak mau melakukan aktivitas. Saya tidak usah sebut namanya. Ya, karena ini direkam. Ya. Ya kan itu hormon serotoninnya nggak terbentuk karena tidak melakukan aktivitas, mati akhirnya. Nah saudara, kemudian olahraga ternyata, jadi rasa bahagia itu dari melakukan ini jalan pagi, lari-lari kecil, olahraga itu memicu hormon serotonin. Ya, racun-racun itu keluar dari keringat semua. Ya saya biasanya ya jalan pagi. Kadang-kadang saya berenang juga ya. Bisa kan lah ini. Gembalamu ini jago renang ya. Anak-anak sekarang gayanya gaya batu tenggelam. Berenang, saudara bisa berenang, berenanglah. Nah itu saudara ya. Ini di stadion tertutup, cuma berapa itu? 15.000 atau 10.000. Kalau saudara mau murah ya berenang di Sungai Berantas itu ya. Nah, kemudian secara rohani tentunya, kebahagiaan itu kita dapat dari Tuhan. Karena Tuhan itu sumbernya kebahagiaan, sumbernya kedamaian. Yesus berkata, kemarilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang bertanggungan berat. Ya, nggak bisa tidur, stres, gelisah, nggak bahagia. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan perhentian, yaitu supaya kita dekat dengan Tuhan dengan banyak berdoa, banyak berserah diri, merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi marilah saudara ya, kalau kita Kristen baik-baik yang takut akan Tuhan, yang selalu hidup dekat dengan Tuhan.
Tuhan itu sumber kebahagiaan. Tidak ada gantinya, nggak ada taranya. Latihan badani terbatas gunanya, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk yang akan datang itu masuk surga lah. Tapi untuk hidup ini, yaitu Tuhan memberikan segala sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita puas. Manusia itu biar digelogok uang harta sebanyak-banyaknya, nggak pernah puas. Mahatma Gandhi berkata, dunia ini sebetulnya cukup memenuhi kebutuhan orang lain. Tetapi dunia ini nggak pernah cukup untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang yang rakus. Nggak pernah puas. Dari kepuasan itu hanya ada dalam Tuhan. Contohnya Santo Agustinus ketika hidup di luar Tuhan, dia semakin kosong, hidupnya diisi dengan kemabukan, pesta pora, gonta-ganti perempuan, hidupnya semakin kosong. Akhirnya ketika dia terima Tuhan, dia bertobat, dia berkata, jiwaku merana dan kosong, sampai kosong itu artinya enggak bahagia, sampai kutemukan perhentian di dalam Yesus. Itu saudaranya. Ada seorang bernama Marilyn Monroe. Ini wanita cantik pada tahun 60-an. Senyumnya saja difoto wartawan dibayar $1 juta. Ini cewek-cewek cantik di gereja ini, senyummu berapa lagu dijual? Dia digandrungi banyak laki-laki terkenal termasuk Presiden John F. Kennedy. Ya, mengejar-ngejar dia. Dan dia namanya terkenal, bintang film terkenal, termahal saat itu. Lalu dia didatangi pendeta Billy Graham, karena dia dulu adalah jemaatnya. Kamu sudah lama tidak di gereja, dulu kamu jadi singers di gereja, menyanyi di gereja. Sudah sekian tahun, sejak namamu terkenal dan kamu jadi kaya raya, nggak pernah ke gereja lagi. Ayo kembali. Kamu boleh kaya, kamu boleh terkenal, tapi kamu tetap membutuhkan Tuhan. Dia bilang apa? Pak Pendeta, ya dulu waktu saya wanita lugu di kampung seperti itu. Sekarang saya sudah aktris terkenal, duit saya banyak, semuanya saya miliki, saya tidak perlu apa lagi saya tidak butuh Tuhan. Dan dia tidak mau ke gereja. Dan 2 minggu kemudian dia kedapatan mati di kamar hotelnya karena overdosis narkoba. Ada secarik kertas yang dia tulis, aku tidak bahagia. Itu saudara. Jadi kebahagiaan itu memang hanya ada di dalam Tuhan. Saudara nanti puji Tuhan, saudara kaya, saudara jadi penguasa, jadi terkenal. Itu ada batasnya. Tidak menentukan kebahagiaan, apalagi keselamatan. Kebahagiaan itu Tuhan sumbernya, hanya Tuhan sumbernya. Dan faktor yang lain, memiliki kebahagiaan ini menurut penelitian di Amerika. Yaitu apabila seseorang ini memiliki hubungan keluarga yang baik, ya, having a good family life. Suami istri itu hidup rukun. Orang tua dan anak hidup rukun.
Di luar negeri jarang, kawin 4 tahun paling lama, cerai sudah. Anak umur 17 tahun minggat, gak mau pulang. Padahal kebahagiaan itu, orang punya duit banyak, istrinya di mana, anaknya di mana, gak bahagia. Itu sebabnya, saudara-saudara ya, saya pesan bapak-bapak, ibu-ibu, cintailah istrimu sebelum dia mati. Istri-istri, cintailah suamimu. Orang tua, cintailah anakmu. Anak-anak, cintailah orang tuamu. Saya, saudara, hamba Tuhan tidak bisa memberi warisan yang banyak pada anak-anak. Tetapi saya berusaha untuk memberikan kasih sayang. Saya sebagai hamba Tuhan juga tidak bisa memberikan uang belanja kepada ibu gembala, uang yang banyak. Tapi yang saya berikan adalah cinta dan kasih sayang kepadanya. Di seluruh dunia ini hanya engkau wanita yang kucintai. Itu, saudara. Setiap malam ketika ia tidur aku bilang begitu, cuma dia enggak dengar. Ya, ini keluarga saya. Ini selain Tuhan ya, ini yang membuat saya bahagia. Kalau saya melihat anak-anak saya, coba ya. Ini yang laki 2, ini menantu saya. Ini yang cantik nomor 1, ini yang kayak saya ini. Ruth di Jakarta, ini yang bontot ini, yang cantik ini istri saya. Ini cucu saya. Ini ya cucu saya. Nah ini, ya. Inilah kekayaan yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita, yaitu keluarga. Saudara punya apalah kekuasaan, jabatanmu tinggi, duitmu banyak, keluarga berantakan. Gak bahagia. Ini kenapa orang kaya yang namanya Jeff Bezos ini. Kekayaannya 5.000 triliun. Kenapa istrinya minta cerai? Karena enggak bahagia. Ada seorang namanya Casey Johnson. Ini anaknya pemilik perusahaan Johnson & Johnson. Itu yang dijual di mall-mall itu kan, produk-produk Johnson & Johnson itu. Lah ini anaknya. Tapi sejak kecil anak ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk bisnis, dia hanya dipelihara sama pembantu rumah tangganya. Pembantu rumah tangganya yang sering juga memukulinya. Enggak pernah diurus sama orang tuanya. Waktu sekolah dibully sama teman-teman di sekolahnya. Waktu remaja dia diperkosa sama temannya. Akhirnya dia tenggelam dalam pergaulan bebas. Dan tenggelam di dalam pengguna narkoba. Dan umur 30 tahun bunuh diri. Padahal dia kaya raya, pewaris dari Johnson & Johnson. Ya, jadi sudah kasih sayang orang tua. Kenapa anak-anak tidak bahagia? Karena masa kecil tidak bahagia, kurang kasih sayang. Oke, berikut saudara. Kebahagiaan itu tidak bisa kita miliki sendiri tanpa orang lain. Itu sebabnya kita harus memupuk dan menjalin relasi sosial atau hubungan dengan orang lain yang baik. Kita tidak bisa bahagia di atas penderitaan orang lain seperti Hitler ini. Ya, untuk berkuasa dia bantai orang Yahudi sampai 6 juta orang. Apakah dia bahagia? Jerman sendiri hancur dan dia matinya bunuh diri sama kekasihnya. Kita tidak bisa bahagia dengan mengorbankan orang lain. Seorang suami bahagia karena dia berkorban untuk kebahagiaan istrinya. Dan sebaliknya,
Seorang istri akan bahagia kalau dia membahagiakan suaminya. Orang tua bahagia kalau dia membahagiakan anaknya. Maka kita juga akan menikmati kebahagiaan itu kalau kita selalu berusaha berbuat baik, dan sekecil apapun untuk membantu orang lain supaya orang lain bisa lebih baik, ya, supaya orang lain bahagia. Ini katanya Aristoteles, ini adalah kebahagiaan yang tertinggi, yaitu kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Berikut ini ya contohnya, saya ini banyak teman ya. Nah, kalau teman ketemu pasti minta makan, minta ngopi. Kan lebih baik saya makan sendiri lah. Tapi saya merasakan bahagia kalau saya itu makan dengan teman-teman. Ini saudara, waktu di Jakarta, anak saya kerja waktu itu dia ada di Malaysia ya, kerja di kapal pesiar. Begitu saya tahu dengan teman-teman pendeta itu, ajakan makan Pak, Ma, gitu ya. Lalu diajak mangan. Wih, ini pendeta-pendeta lah gak tahu mangan saudara ya. Begitu makan ikan bakar-bakar saya lihat, begini tuh, enak. Mereka bahagia sekali ya. Saya turut merasa senang ya. Padahal sing bayar ya anak saya. Itu loh. Cobalah saudara kalau punya rezeki ya, ajak temanmu makan. Traktir temanmu makan, nggak usah mahal-mahal ya, mie kodok aja saudara ya. Daripada saudara makan sendiri ya kan. Nah ini saudara, saya sebagai ketua majelis daerah periode 17-22, kan cuma 5 tahun saudara ya. Yang paling membahagiakan saya ketika kami majelis daerah dapat mendaftarkan para gembala-gembala di Jawa Timur dan istrinya anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau kecelakaan semua biaya rumah sakit ditanggung, 1 bulan dapat 2 juta selama sakit. Kalau mati dapat 42 juta. Ya karena preminya ya kecil sesuai keuangannya, 11.000. Tapi kalau kecelakaan itu dapat cukup banyak. 60 kali UMR. Jadi kalau UMR-nya 3 juta bisa dapat 180 juta. Beberapa waktu lalu nah ini yang istrinya meninggal ini dapat 42 juta. Kalau hamba Tuhan misalnya khotbah begitu serangan jantung mati, wah itu dapat banyak itu ya. Dianggap kecelakaan. Dapat 180 juta. Nah ini ada hamba Tuhan, SMS sama saya, terima kasih Om, sudah cair santunan untuk istri saya. Berapa? 160 juta. Ya karena istrinya mati pas melayani. Ya wis, lumayan buat kawin lagi Pak, saya bilang begitu ya. Jadi mereka senang sekali. Saya melihat mereka senang, saya bahagia. Ya. Oh enggak sia-sia selama itu. Jadi saudara-saudara seumur hidup, janganlah kita berbuat jahat sama orang lain. Tapi berusahalah untuk selalu berbuat baik ya pada orang lain. Sekecil apapun mungkin saudara hanya bisa memberikan senyuman, memberikan sapaan, kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Hadir waktu teman mengalami kesusahan dan sebagainya. Nah, beberapa tip ya untuk hidup bahagia ini. Hidup
Bahagia dimulai dari diri sendiri. Lah bagaimana bisa membahagiakan orang lain kalau diri sendiri stres, saudara ya? Jadi saya ini kan bukan berarti saya ini tidak ada masalah, ada masalah. Masa saya akan tampil di depan saudara tanggal tua, aduh, gimana sih tanggal tua, duit saya habis. Lah jemaahnya ya apa? Jadi saya biar banyak masalah tetap meyakinkan ya. Begitu. Pertama, memahami diri sendiri dengan benar. Apa saudara? Pahamilah dirimu sendiri. Kamu itu orang apa? Asalmu dari mana? Dan kemudian, apa yang jadi keinginanmu sebenarnya? Apa cita-citanya? Apa yang menjadi kekurangan dan kemampuanmu? Nah itu saudara. Dan kalau saya sih, saya memahami diri saya, banyak kekurangan, misalnya ini sakit-sakitan ya. Banyak hal yang mengecewakan, tapi saya adalah anak Tuhan. Itu saudara. Dalam Yesus saya punya keselamatan. Mau pikir apa lagi sih? Nah itu saudara ya. Yang kedua, jangan menjadikan hidup ini sebagai beban. Kita punya keinginan, punya cita-cita, kita punya potensi, kita gunakan, kita pakai untuk kita berusaha. Ya sudah, selebihnya serahkan sama Tuhan. Kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita sudah berusaha, saya sudah menyatakan cinta saya kepada cewek itu, tapi ditolak, ya sudah. Jangan jadikan beban, cari yang lain. Gitu, saudara. Saya sudah bekerja, hasilnya sebegini, jangan jadikan beban itu. Jalani aja hidup ini dengan mencintai pekerjaan yang saudara kerjakan. Kalau saudara masih kuliah, cintai kuliahmu. Saudara sudah bekerja, cintai pekerjaanmu sebagai anugerah Tuhan. Lakukan dengan sukacita. Dan jangan pelit pada diri sendiri. Gitu. Ya, seringkali orang enggak pelit pada orang lain, pelit pada diri sendiri. Kalau saudara sudah bekerja keras, layaklah saudara mampir ke kopi kenangan situ. Ya, jangan cuman ngopi, beli kopi bubuk di pasar yang itu kopinya nyantol di gigimu. Saudara sudah banting tulang kerja keras, ajaklah keluargamu makan-makan di mana. Enggak usah mahal-mahal. Belilah sepatu yang bagus. Gantilah dastermu yang sudah 5 tahun enggak ganti-ganti. Saudara layak untuk menikmati hasil kerja jeripayamu itu, ya. Jangan pelit. Dan lakukanlah hal-hal yang menyenangkan. Saudara punya hobi apa? Hah? Saudara punya olahraga. Ya, saya suka mancing. Begitu. Biasanya wanita suka shopping, ya kan? Ya, sudah akhir bulan. Sudah dapat kiriman belum? Hah? Dapat kiriman, ya sudahlah. Shopping-shopping begitu. Ya sekedar masuk mall aja Kak, ya. Tak bilang sama Mbak ada diskon, gitu aja, ya kan? Kalau uangnya kurang ya lihat-lihat saja, ya kan? Begitu loh. Lakukan hal-hal yang menyenangkan ini. Berdamai dengan masa lalu. Nah itu. Yo kegagalan, kekecewaan, itu sudah masa lalu. Ya sudahlah. Hidup saya tidak mau hidup dengan masa lalu. Itu terimalah sebagai satu pelajaran supaya yang enggak baik jangan terulang lagi. Sekarang saya harus lebih baik dari yang lalu, gitu loh. Kemudian berpikir positif saja. Loh, kok enggak henti-henti dulu?
Saya itu hidup saya berat, sekarang kok masih banyak masalah ini. Secara positif saja, saudara. Jangan pernah lari dari masalah. Justru masalah, persoalan, tantangan, dan sebagainya itulah yang membuat hidupmu jadi kuat. Ya, itu yang membuat kamu jadi lebih dewasa, banyak pengalaman. Dan kedepannya kamu akan lebih mampu mengatasi segala tantangan. Positif saja. Di balik semuanya ini, saya percaya pasti Tuhan punya rencana yang baik. Itu positif itu ya. Kayak Yusuf itu loh, Yusuf itu dibenci saudaranya, dijual, dimasukkan sumur, difitnah. Waktu ketemu saudaranya dia bilang apa? Kamu merencanakan yang jahat kepadaku. Tapi enggak dengan marah ya. Tapi Tuhan merencanakan yang baik. Jadi saudara, saya ini ya biar orang bikin apa sama saya, buat apa sama saya, ngomong apa sama saya mengalami apa saja, saya berpikir positif saja. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Dulu saya diputus sama pacar saya itu, sakitnya bukan main. Wah, tapi saya berpikir positif, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Pergilah kamu, pergilah. Pasti Tuhan akan menyediakan saya yang lebih baik dari kamu. Ngerti kamu? Tuhan memberi ibu gembala yang jauh lebih baik. Ya, Mas Hari dulu pernah putus asa. Nangis ditinggal pacarnya. Sampai dia puasa 3 hari. Tahun demi tahun dia bersyukur, saudara. Ternyata Tuhan itu baik. Calonnya dulu itu waduh, gendut, kelas besar, bobotnya 150 kilo. Coba kawin sama itu, mati dia. Nah, kemudian mensyukuri apa yang ada ya. Jadi bahagia itu bukan berarti saudara memiliki segala sesuatu tapi ngomel terus enggak puas. Tapi bersyukur dengan berkat Tuhan yang ada dalam hidupmu ya. Nanti ini saya kasih penjelasan di akhir. Menjadi diri sendiri apa adanya. Ojo dibanding-bandingke ya kan. Wong ini kok dibanding-bandingke ya. Sudah terima saja dirimu sebagai anugerah Tuhan. Enggak usah dibandingkan dengan orang lain. Milikilah quality time. Ya. Sebentar atau sedikit sekalipun, yaitu meluangkan waktu untuk dirimu, untuk keluarga. Saudara ya, di Australia ada anak saya punya teman. Dia belajar, kuliah, sudah bekerja sampai 16 jam, nggak pernah punya waktu luang. Akhirnya dia lulus, dia bisa mengumpulkan uang $500.000 Australia. Tapi kemudian ususnya jebol karena dia kurang makan. Waktu sudah sukses, mati saudara. Karena tidak pernah meluangkan waktu. Kita ini bukan mesin. Kita ini perlu istirahat. Perlu waktu luang. Waktu luang saya ini biasanya hari Senin. Hari Minggu melayani kan. Apalagi setua kayak saya ini khotbah 6 kali. Hari Senin itu saya buat waktu luang. Tapi kalau ada yang datang ya tetap saya layani ya. Waktu senggang untuk ketemu dengan anak istri, dengan keluarga kalau bisa. Ya, kalau
ibunya sibuk, apalagi ibunya sekarang ini banyak reuni dengan mantan-mantannya itu, saudara ya. Ya, saya tetap meluangkan waktu luang untuk saya ya main game gitu. Untuk saya untuk saya apa ya? Saya juga suka lihat itu film-film silat di YouTube, saudara ya. Saya juga lagunya Mahen juga suka, saudara ya. Iya di gereja saya nyanyi penyembahan lah, ya kan. Masa saya pacaran saya menyanyi? Majulah jalan ke surga, yang bener aja. Perlu saudara waktu luang ya, untuk rileks ini maksudnya. Lalu sayangilah orang-orang terdekat. Keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, saudara seiman ya. Jangan konflik ya, hindari konflik. Mengalah sajalah kalau ada konflik. Menyelesaikan masalah satu persatu. Kalau saudara banyak masalah, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah, selesaikan satu persatu. Ini masalah saya ini, saya belum bekerja, itu nanti dulu. Saya selesaikan skripsi saya dulu. Begitu. Yang lain abaikan dulu. Seperti itu. Kemudian, sabar dengan hal-hal yang tidak sesuai harapan. Kita sudah berusaha, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Ya, harapan dan ekspektasi misalnya. Apa sih harapan dan ekspektasi? Harapan itu cuman keinginan ya, cita-cita, angan-angan. Tapi ekspektasi itu adalah harapan yang sudah disertai dengan usaha untuk mencapainya. Tapi enggak sesuai dengan harapannya. Ya sabarlah saudara ya. Kamu sakit hati sama mantanmu yang dia sudah jadi gubernur, sudah sama istrinya sana, sudah sama suaminya sana. Ngapain kamu masih mikir tidak mau makan di rumahmu ya? Maafkan saja sudah. Jangan saudara sumpah dia sambar geledek lu. Maafkan saja. Aku doakan engkau bahagia sekalipun tidak bersamaku, gitu loh ya. Dan tadi bersyukur dengan saudara apa yang kita miliki sebagai anugerah Tuhan. Ini kuncinya, banyak orang lupa ya. Tolong untuk mengakhiri ini saudara lihat video ini. Ini ada orang punya Rolls Royce yang baru, tapi dia melihat temannya punya pesawat pribadi. Can you believe that my friend just purchased a private jet? Lalu dia kecewa. Well, you're not doing so bad yourself, sir. You don't understand. If I had one of those, I'd be rich. Dia berpikir kalau punya pesawat jet dia pasti bahagia. Lalu ada orang yang Sorry to bother you. Is this the new Rolls Royce? This is like my dream car. yang mengagumi Rolls Royce-nya. And Karena orang ini cuma mobilnya mobil murahan. must be the luckiest guy on earth. Orang itu bilang, kamu punya Rolls Royce sangat beruntung. Thanks for talking to me. You know what, Harvey? Ya, jadi ternyata Guess I'm not doing so bad. nggak terlalu buruk ya punya Rolls Royce ya. Sekalipun tidak punya pesawat. Nah, dia lalu ke mobilnya yang sudah tua, yang sering mogok barangkali. It runs fine. I'm just tired of this cheap thing. Nah, cewek ini bilang, Rolls Royce, that's for sure. kamu masih lumayan punya mobil daripada aku nggak punya mobil, cuma naik bis kemana-mana. I'd be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day.
Jadi masih beruntung ya punya mobilnya. Wah, ini ketinggalan bis ini. Sucks. Hate taking the bus. Dia benci naik bis. Okay? Kamu oke? Dad was under the bus. Just wish I had a car. Dia marah. I'll have to buy phone 20 Coba dia punya mobil. Tapi yang naik sepeda ini naik sepeda 20 mil tiap hari. Jadi masih mending naik bis. One of these days. Anyway, I'm gonna take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Ya, naik bis nggak buruk ternyata ya daripada naik sepeda. Man, I hate this bike. Nah, ini benci sama sepedanya ini. I ride home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I couldn't pull the bus. My legs are exhausted. Well, Nah, ini orang lumpuh ya. at least your legs work. Kakinya tidak berfungsi, tapi dia masih punya tangan. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have. Even if I can't use it. Ibu ini bahagia sekalipun tidak punya kaki, tapi masih punya tangan. Ya. So happy. Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. This is true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Have a nice day. Have a nice day ya, dengan apa yang saudara miliki. Bisa bersyukur pagi hari ini, saudara. Saya pernah ketemu mantan saya, saudara ya. Lalu saya berpikir, kenapa saya tidak kawin sama dia dulu. Tapi sekalipun dia cantik, dia bukan istri saya. Lalu saya melihat sama ibu gembala. Biar dia kayak apa, dialah yang saya miliki. Wanita satu-satunya yang menyintai saya sampai sekarang. Mengapa saya nggak bersyukur? Suami istri saling melihat, aku bersyukur sama kamu. Nanti bersyukur sama sepeda motormu ya. Bersyukur sama temanmu, bersyukur sama apa saja, dan nikmatilah hidup bahagia di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalaku cari damai ya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku nanti Ibu Gembala berdoa. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hati
Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, oh, Hanya Yesus, jawaban hidup. hanya Yesus jawaban hidup kita. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kami berterima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami diingatkan kembali bahwa setiap kami memang membutuhkan kebahagiaan. Kami perlu hidup kami bahagia. Tetapi sejatinya kebahagiaan tidak didapatkan dari harta kekayaan. Tidak didapatkan dari kekuasaan, tetapi kebahagiaan adalah ketika kami belajar untuk hidup dekat dengan Engkau, hidup dalam ketaatan, hidup dalam takut akan Tuhan. Maka kami di situ akan menemukan kebahagiaan yang sejati, sebab Tuhan hanya menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Mari Tuhan tolong kami, berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk bisa menerima diri kami apa adanya, mensyukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, baik keluarga, baik studi, baik kekayaan, baik pekerjaan, apapun juga Tuhan. Ketika kami belajar untuk bersyukur, disitulah kebahagiaan tercipta buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang kedua, persembahan kami juga untuk Natal. Tuhan berkati setiap tangan-tangannya memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan mungkin dari saudara-saudara sudah mempersiapkan untuk persembahan Natal saudara. Dipersilakan juga untuk memberikannya pada hari ini. Nyanyikan pujian, nyanyi glory, nyanyi glory. Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, bawa Yesus Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bawa Yesus Raja. Mari sayangkan dan nyanyi. Kita akan, oh kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita berdiri bersama-sama.
Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, khususnya untuk hari Selasa dan Rabu, karena itu adalah Selasa kelima dan Rabu kelima, maka ibadah kelompok sel dan juga ibadah pria dan wanita atau pelprip akan digabung jadi satu. Ya, komsel juga hari Rabu jam 6 sore ya, bertempat di gereja di lantai 1. Jadi pria wanita kelompok sel jadi satu, ibadah gabungan ya, hari Rabu jam 6 di tempat ini. Kemudian hari Kamis ada ibadah pemuda jam 6 sore, hari Jumat ada doa dan puasa jam 6 sore juga, dan hari Minggu kita bertemu kembali dalam ibadah raya 1 sampai dengan yang ke-6 ya. Dan sekolah minggu jam 9 pagi, jam 9 pagi juga ada ibadah remaja di lantai 3, 2 dan lantai 4 ya. Nah, kita sejenak memperhatikan pengumuman ini saudara-saudara. Ini update keuangan Natal gereja kita. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp82.200.000 dan pemasukan sampai pada hari ini ada sekitar 25 juta ya. Dari saldo kepanitiaan WP ada 5 juta sekian, hibah atau saldo sisa Natal sisa dana GFC 1.700.000, janji iman panitia 5.700.000 sekian, dan usaha dana 452, masih sedikit banget saudara-saudara ya. Nah, itulah sebabnya saudara boleh membeli makanan, minuman di luar. Saudara sudah membantu untuk Natal kita ya. Dan persembahan Natal yang saudara berikan melalui amplop itu dari ibadah 3 amplop kalau nggak salah ini ya, ada 6 juta sekian, jadi trennya menurun dari 2 juta sekian, 2 juta menurun lagi dan 1 juta sekian. Nah, itu di total jumlahnya 6.500.000 sekian. Dari donatur yang via transfer itu ada 2.650.000, dari komisi atau wadah-wadah pelayanan kelompok sel ada 2.800.000 ya, jadi totalnya 25 juta itu. Akhirnya kekurangan dana kita masih ada banyak banget, ternyata 57 juta sekian puluh ribu rupiah ya. Tetapi kita percaya masih ada 4 minggu lagi. Nah, mari saudara, bulan depan kita sudah masuk di bulan Desember. Pasti saudara sudah menyiapkan ya. Aku mau kasih Tuhan persembahan untuk sekian, untuk pekerjaan Tuhan di Natal tahun ini. Oke? Ya, supaya Natal kita bisa berjalan saudara-saudara ya. Nanti kalau enggak lengkap 57 juta, ya kita enggak usah makan malam ya, sewa gedungnya saja. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Terus sebabnya saudara, mari kita bergandengan tangan memberikan persembahan kita untuk Natal di tahun ini, tentunya untuk Tuhan ya. Tuhan berkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita ini di dalam doa. Kita berdoa untuk teman-teman yang sakit ya, ada Saudari Christine dan ada Ibu Sutrisno, juga yang lain-lain kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberi persembahan mereka, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Janji firman-Mu akan memberkati mereka, bukan ketika langit mencurahkan berkat-Mu dengan berkelimpahan, menghalau segala belalang-belalang pelahap dari hasil jerih lelah mereka. Dan Tuhan makin memberkati jemaat Tuhan. Berdoa untuk yang sakit Tuhan, Saudari Christine, Ibu Sutrisno, Bapak Enos Yuda, Bapak Ibu Bandi yang
boleh hadir pada pagi hari ini. Terus Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, sembuhkan dengan sempurna. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang ilahi Tuhan berikan kepada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir, baik rumah tangga mereka, pekerjaan mata pencaharian mereka, studi kuliah mereka diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan ada dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dan tutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu ke sorga, kita akan terima berkat dari Tuhan. Saatnya pulanglah dan terimalah segala berkat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.